Perkenalkan, nama saya James Sapolo Raja dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Bisnis semester 1 kelas C. Pada saat ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar karya Bapak Sujono Soekanto pada bagian bab 6 untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari Bapak Lasarus J. Hamad. Pada bagian bab 6 membahas tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang atau sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang atau sesuatu yang dihargai itu di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dan sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Dalam masyarakat pasti terjadinya lapisan masyarakat atau adanya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya, tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Perbedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Kemudian yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, keselamatan. Kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Keempat, lembaga-lembaga kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Kelima, mudah sukar bertukar kedudukan. Keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Terdapat pertama, pola-pola interaksi. Kedua, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai. Ketiga, kesadaran akan kedudukan masing-masing. Keempat, aktivitas sebagai ornak kolektif. Kemudian dalam masyarakat terdapat sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification, dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Kemudian sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik ke lapisan yang lebih atas, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan atas ke lapisan yang di bawah. Kemudian dalam masyarakat terdapat kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Menurut Korbmeier berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Sedangkan menurut Max Weber mengatakan bahwa istilah adalah perbedaan antara unsur-unsur dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial. Akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Dalam kelas bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Menurut Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata. Akan tetapi,
maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Ketiga, ada kelanggengan. Keempat, ada tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri khas dari kelompok tersebut. Kelima, ada batas-batas tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok yang lain. Kemudian yang keenam, ada antagonisme tertentu. Kemudian dalam masyarakat terdapat dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tertentu adalah yang pertama, ada ukuran kekayaan atau material. Kemudian ada ukuran kekuasaan atau jabatan, kemudian ada ukuran kehormatan, dan yang keempat ada ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan, akan tetapi ukuran di atas amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Kemudian dalam sistem lapisan masyarakat terdapat unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan atau status, kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkupan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu yang pertama ada ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Kemudian ada achieved status, adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assigned status yang merupakan kedudukan yang diberikan. Assigned status sering mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Artinya suatu kelompok atau golongan memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kemudian ada peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, ada peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Kedua, peranan tersebut diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Keempat, apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Dalam sistem lapisan masyarakat, terdapat lapisan yang sengaja disusun. Chester F. Bernard membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berada. Menurut Bernard, sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak.
agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan dan kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan individu. Kedua, ada perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau alat organisasi. Kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Kemudian dalam sistem lapisan masyarakat terdapat mobilitas sosial atau social mobility. Pertama, pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Gerak sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek sosial lain menyadari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain. Gerak sosial vertikal dimaksud sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Kemudian gerak sosial vertikal ada dua jenis, yaitu gerak vertikal naik atau social climbing dan yang turun atau social sinking. Yang kedua, tujuan penelitian gerakan sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif dialami oleh individu-individu dan kelompok-kelompok sosial dalam mendapatkan kedudukan yang terpandang oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Semakin seimbang kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kedudukan tersebut, akan semakin besar gerak sosial. Itu berarti bahwa sistem lapisan masyarakat semakin terbuka. Kemudian yang ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerak sosial vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tidak ada masyarakat yang sifat sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana semua sama sekali tidak ada gerak sosial yang vertikal. Kemudian, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial yang vertikal dilakukan dengan sebebas-bebasnya. Sedikit banyak akan ada hambatan-hambatan. Ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tidak ada. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosialnya yang vertikal. Keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaan adalah berbeda. Kemudian yang keempat, itu ada saluran gerak sosial vertikal. Menurut Pitirim Asorokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran dalam masyarakat. Proses gerak sosial vertikal melalui jalur tadi disebut social culturation. Saluran yang terpenting adalah angkatan lembaga bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian. Sudah tentu ada saluran-saluran lain dalam masyarakat, misalnya perkawinan. Kemudian dalam masyarakat perlunya sistem lapisan masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Setiap masyarakat harus menempatkan individu pada tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu menempatkan individu tersebut dan mendorong agar mereka melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat, karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu menempatkan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya. Demikian hasil review saya, sekian dan terima kasih.